Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Dalam segmen One Hot Topic kali ini kita akan membahas kasus yang menjadi sorotan publik. Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi, putra pejabat Ditjen Pajak terhadap anak pengurus GP Ansor, David Ozora. Pemirsa, sudah dilakukan proses rekonstruksi ulang pada Jumat pekan lalu dan menemukan sejumlah fakta baru. Kita hadirkan informasinya. Semua berawal pada tanggal 20 Februari 2023 lalu, pemirsa. Disebut Mario Dandi bersama dengan AG dan juga rekannya bergerak menuju ke rumah teman David di kawasan Lujami, Jakarta Selatan. AG kemudian sempat bertukar pesan dengan David berdalih untuk mengembalikan kartu pelajar. Dan selanjutnya, pemirsa, setelah sampai di lokasi David berada, AG sempat meminta anak petinggi GP Ansor itu untuk keluar dan menemui dirinya. Namun ternyata David sempat menolak ajakan dari AG tersebut. Penolakan tersebut ini kemudian membuat Mario kesal. Ia lalu mengambil alih telepon dan meminta David untuk segera keluar menemuinya. Dan dalam kasus ini, pemirsa, pada Jumat pekan lalu sudah dilakukan rekonstruksi oleh pihak kepolisian. Dalam proses rekonstruksi kasus penganiayaan tersebut, pada Jumat siang lalu muncul rangkaian peristiwa baru yang membuat peristiwa ini semakin terang benderang. Informasi yang kemudian muncul dalam proses rekonstruksi ini adalah sesaat David keluar dari rumah, Mario, Shane, dan juga AG sempat berupaya untuk menjemput David di rumah saksi yang berada di Lujami, Jakarta Selatan. Dan setelah sempat bertemu dengan David, ketiga pelaku tersebut, pemirsa, sempat mengajak David menuju ke belakang mobil Mario Dandi, yakni mobil Rubicon dari Mario. Nampak Mario Dandi juga sempat merangkul David dan membawa korban ke tempat mobil Rubicon dari Mario Dandi yang telah terparkir. Dan di tengah obrolan yang memanas, pemirsa, perdebatan antara Mario dan juga David, tiba-tiba terungkap ada satu satpam komplek yang sempat mendatangi mereka. Namun ketiganya ini sepakat untuk berbohong kepada satpam tersebut dan mengatakan bahwa mereka hanya datang ke Lujami itu untuk mengunjungi rumah temannya. Selang beberapa lama, Shane kemudian memantau situasi, pemirsa, melihat situasi apakah ada yang memantau peristiwa yang dilakukan oleh Mario dan rekan-rekannya ini terhadap David Ozora. Mario disebut sempat meminta David untuk push up sebanyak 50 kali. Namun David tidak mampu menyelesaikan perintah yang diminta oleh Mario Dandi. Dan ternyata juga terungkap, pemirsa, semua kejadian tersebut disaksikan oleh AG dan juga Shane. Dan sementara David kembali melakukan push up atas perintah dari Mario dengan tangan mengepal. David ternyata tidak mampu, pemirsa, untuk mengikuti perintah yang dibuat oleh Mario dan saat itu langsung terduduk. Mario Dandi disebut sempat memerintahkan David untuk bersikap tobat, pemirsa, atau plank yang sebelumnya juga sempat dicontohkan oleh tersangka lain bernama Shane Lucas. Mirisnya, AG melihat dan menyaksikan peristiwa biadab tersebut di hadapan David sambil merokok. Itu fakta-fakta baru, pemirsa, yang terungkap dalam proses rekonstruksi pada Jumat pekan lalu. Dan dari pendalaman pihak kepolisian atas perannya ini, belakangan polisi sempat memeriksa AG dan menetapkan AG sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Dan sebelum pada akhirnya ditahan oleh polisi sebagai pelaku penganiayaan David Ozora. Dan berikut, pemirsa, kami hadirkan pernyataan Dirkrimum Polda Metro Jaya tentang status AG. Dari hasil pemeriksaan kami selama kurang lebih 6 jam, ini kami sekali lagi dengan pertimbangan kenyamanan terhadap anak, malam ini kami putuskan dari tim penyidik kemudian untuk melakukan penangkapan dan dilanjutkan dengan penahanan. Tentunya penahanan ini juga kita berdasarkan undang-undang sistem peradilan anak. Artinya kita pelaksana undang-undang, kita menyesuaikan dengan undang-undang yang berlaku. Nanti kita akan melaksanakan penahanan
di lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial, ya, selama kurun waktu 7 hari dari kewenangan penyidik untuk melakukan penahanan, dan apabila mungkin nanti tidak cukup akan bisa diperpanjang lagi 8 hari oleh pihak kejaksaan. Itu yang perlu kami sampaikan terkait perkembangan ataupun update daripada pemeriksaan daripada anak yang berkonflik dengan hukum ini. Kemudian kami juga perlu sampaikan besok kami akan lanjutkan dengan pelaksanaan rekonstruksi. Jadi kita akan melaksanakan rekonstruksi yang dihadiri oleh pihak kejaksaan, dan kita lihat dari gabungan beberapa alat bukti, keterangan saksi, keterangan tersangka, persesuaian diantaranya untuk pemenuhan daripada unsur pasal yang kita sudah sampaikan sebelumnya. Ya, dalam proses rekonstruksi yang digelar oleh pihak kepolisian di rumah saksi di Ulu Jami, Jakarta Selatan, nampak detik-detik saat Mario melakukan aksi biadabnya, pemirsa. Ditampilkan dalam proses rekonstruksi, Dandi menendang kepala David dengan ancang-ancang tendangan kuat. Tendangan berulang kali terjadi, lalu Dandi mengancang-ancang melakukan tendangan terakhir kali dengan bergaya bak pemain bola melakukan tendangan bebas. Mario Dandi selanjutnya mengakhiri aksinya, pemirsa, dengan sempat selebrasi ala Cristiano Ronaldo dan memukul kepala korban dengan tangan kanan. Pemirsa, sosok perempuan berinisial APA yang kerap disebut-sebut oleh polisi sebagai pihak yang sempat membisikkan Mario tentang tindakan perlakuan yang diterima AG oleh David Ozora ini nanti akan kami hadirkan, pemirsa, usai jeda di segmen One Hot Topic Apa Kabar Indonesia Siang. Tetaplah bersama kami. Anda kembali dalam segmen One Hot Topic Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Seperti janji saya sebelum segmen tadi untuk menghadirkan sosok perempuan berinisial APA yang kerap disebut-sebut oleh polisi sebagai pihak yang memberikan bisikan kepada Mario tentang perlakuan tidak menyenangkan terhadap AG yang diduga dilakukan oleh David Ozora. Dan AG ini, pemirsa, terungkap diketahui merupakan mantan kekasih dari Mario Dandi Satrio. Informasi dari APA tersebut kemudian dikonfirmasi oleh Mario kepada AG. Anak dari Rafael Aluntri Sambodo tersebut nampak kesal, pemirsa, karena AG mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan yang diduga dilakukan oleh David Ozora. Selanjutnya, pemirsa, kita kembali ke saat setelah Mario melakukan aksi penganiayaan terhadap David. Kejadian tersebut direkam oleh Shane, salah satu pelaku atau rekan dari Mario, dan rekaman tersebut sempat beredar di dunia maya, namun kemudian sempat menghilang. Rekaman ini pula, pemirsa, yang kemudian menjadi bukti kuat dalam menuding Mario sebagai pelaku penganiayaan terhadap David Ozora. Dan pemirsa, dalam proses rekonstruksi diketahui AG ini tidak hadir secara langsung mengikuti proses rekonstruksi, namun diwakili oleh tim kuasa hukum dari AG. Kami hadirkan pernyataan dari tim kuasa hukum AG berikut ini. 98% sudah sesuai menurut kita. Sesuai. Dengan dicocokkan juga dengan CCTV yang ada gitu. Oke. Mungkin dari catatan kita yang berbeda itu pas di dalam ya, ada satu pas di mobil yang mana dari kesaksiannya saudara Sen bilang dia nanti pas mereka diskusi Sen dan Dendi itu gua pukulin nih. Sebenarnya kalau menurut pengakuan kesaksian dari klien kita, dia tidak di mobil, itu perjalanan ketika Dendi menjemput saudara Sen. Jadi AG itu masih di mall pas pada saat itu. Tapi untuk generalnya kita lihat juga itu sudah cocok dari CCTV yang ada sih. Ya, pemirsa, peristiwa penganiayaan David Ozora oleh Mario Dandi ini sempat disaksikan oleh sejumlah saksi mata. Salah satunya adalah orang tua rekan David yang melihat dan kemudian segera berteriak meminta untuk Mario Dandi dan rekan-rekannya berhenti menganiaya David Ozora. Ibu dan bapak teman David yang menjadi saksi ini keluar
dan kemudian langsung membawa David Ozora ke Rumah Sakit Medika Permata Hijau pemirsa untuk mendapatkan penanganan medis. Dan selanjutnya petugas Polsek Pesanggerahan kemudian langsung datang pemirsa untuk menangkap keempat orang yang pada saat itu masih ada di lokasi kejadian. David selanjutnya dirawat di Rumah Sakit Mayapada Kuningan Jakarta Selatan dan sampai saat ini masih terus mendapatkan perawatan intensif. Putra dari pengurus GP Ansor ini cedera kepala berat pemirsa. Akibatnya David disebut mengalami Glasgow Coma Scale 4 dan sampai saat ini masih terus menjalani perawatan di Rumah Sakit Mayapada Jakarta. Dan berikut kita hadirkan pemirsa pernyataan berikut ini. Alhamdulillah kondisi David semakin hari semakin menunjukkan positif ya, jadi ada perkembangan yang bagus. Tingkat kesadarannya juga sudah mulai meningkat terus. Jadi David itu tadi juga saya udah ngobrol sama keluarga di atas, udah cek juga kondisi David. Sekarang itu sudah lebih sering membuka mata, terus banyak melakukan respon. Cuman memang belum sadar sepenuhnya. Jadi dia itu sudah membuka mata ya, sudah bisa melihat sekitar tetapi belum mengenali.